bisnisnya harus meningkat. Maka bagaimana caranya? Seorang pebisnis apabila dia ingin meningkat, pasti semua dia evaluasi. Semua dia evaluasi mana yang kurang. Tentunya akan ditingkatkan. Mulai daripada modalnya, mulai daripada pelayanannya, mulai daripada produksinya, penjualannya, semuanya. Begini juga kita di bulan suci Ramadan. Harus ada usaha yang luar biasa. Tidak bisa biasa-biasa saja, kayaknya tidak bisa. Harus ada perbedaan. Nah, maka dengan itu kami sampaikan satu amalan yang bisa membedakan di bulan suci Ramadan. Dalam hadis sahih sahabat Rabita al-Islam di Sahih Muslim berkata bahwa fakala li Rasulullah berkata kepada saya ketika berjumpa, "Sali, wahai Rabita, minta apa yang engkau inginkan, minta." Kalau kita dihadapkan dengan Nabi, langsung ditanya sama Nabi, minta apa yang diinginkan, sudah pasti luar biasa permintaan. Saya yakin luar biasa. Kalau kita bapak-bapak pasti minta rumah tambah, mobil tambah. Kalau kita di bidang perdagangan mungkin toko tambah, ujung-ujungnya istri tambah. Pasti kalau dibilang diminta ini Nabi pasti dikabulkan. Ini bukan siapa, bukan presiden, tetapi Rasulullah yang minta apa yang kau minta. Bayangkan, andai kata sahabat ini minta itu bukit Uhud jadi emas, pasti dikasih. Pasti dikasih. Kalau ibu-ibu sudah jelas kalau dibilang minta apa, pasti minimal kebutuhan Ramadan. Minyak kelapa 1 ton, bawang goreng 1 ton, bawang merah 1 ton, supaya aman. Sekaligus dengan kue lebarannya, biar tidak cemberut dengan bapak-bapak. Pasti dia minta semaksimal mungkin. Tetapi apa yang diminta ini sahabat, apa dia katakan? Saya berkata, jawab fakultu, saya berjawab kepada Nabi, ya Rasulullah, murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, yang saya minta satu saja, tidak banyak-banyak. Bagaimana saya bisa temani engkau di surga? Subhanallah. Itu saja. Artinya ini permintaannya kecil sepele, tapi sebenarnya dia rangkum semua. Maka rugi enak mulai mana nih atau soroga, ya kan? Dia sudah dia rangkum semua. Saya minta surga. Maka Nabi katakan, apa Nabi katakan? Siapa tahu masih ada. Wa kaira zalik, siapa tahu masih ada. Silakan. Selain surga, mungkin nilainya dunia. Silakan. Apa dia katakan? 2 zakat cukup. Itu saja ya Nabi. Tidak ada lagi saya mau minta. Karena saya yakin kalau saya punya amalan, sempadaku, puasaku, sedekahku mau masuk surga belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Pasti masih banyak saringan-saringannya, masih banyak pemeriksaannya, masih banyak timbangannya. Jelas atau tidak? Dari mana didapat? Ya kan begitu. Sembahyang di masjid atau di rumah. Kalau di masjid dicek lagi, apalagi di rumah dicek lagi kebersihannya, pakaiannya, belum tentu bisa. Maka dia meminta, bagaimana temani engkau di surga ya Rasul. Kalau sudah menemani Nabi di surga, sudah otomatis tidak ditimbang lagi. Pintar di sahabat, cerdas di sahabat, acai sahabat Nabi. Pintar. Saya hanya minta temani engkau di surga. Jadi aman. Aman. Tidak minta yang lain. Maka apa kata Nabi kalau demikian? Fa'inni aksara nafsika sujud. Kalau begitu bantu saya. Bayangkan Nabi minta bantuan sama sahabat. Bantu saya, kalau begitu bantu saya supaya engkau perbanyak sujud. Bantu saya supaya engkau perbanyak sujud. Menurut Imam Nawawi dalam syarahan Sahih Muslim, hadis ini hadis sahih. Bahwa ini hadis bukan perintah untuk salat 5 waktu.
Karena sahabat sudah pasti dia salat 5 waktu itu sahabat. Tidak usah dibahas salat 5 waktunya sahabat. Ini perintah untuk memperbanyak sujud selain 5 waktu. Maka kita semua Bapak dan Ibu di bulan Ramadan ini bisa meningkat, bisa mendapatkan takwa. Salah satunya perbanyak itu sujud kepada Allah. Kalau kita tidak tambah, tidak bisa. Tidak akan bisa kalau kita tidak tambah. Ada orang ikut ujian, dapat nilai tapi belum tentu nilainya 10. Belum tentu memuaskan, belum tentu terpuji, belum tentu dapat nilai A. Mungkin nilainya juga biasa-biasa saja, 5,9, merah sedikit. Kita ingin tinggi nilai kita luar biasa, maka harus perbanyak sujud. Yang mana itu perbanyak sujud? Satu sembahyang saja yang paling tinggi. Kalah ini taraweh, kalah. Walaupun ini taraweh perlu kita buat di bulan Ramadan karena hanya di bulan Ramadan saja ada. Kalah ini taraweh. Kadang kita remehkan. Kalah witir, kalah tahajud. Salat apa itu kira-kira Bapak dan Ibu? Itulah salat sunat rawatib muakkadah dalam fikih. Itulah salat yang mengiringi salat 5 waktu. Tidak main-main itu. Yang mana itu? Apa kira-kira keutamaannya kalau kita laksanakan? Maka satu hadis sahih di Sahih Muslim dijelaskan dari istri Nabi Ummu Habibah. Ada 2 cara boleh. Boleh pakai 12, boleh pakai 10. Apa itu kata Ummu Habibah? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla yaumid wa lailatin." Barang siapa yang sembahyang di siang hari dan di malam hari, isnata ra'asyara rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat, maka falahu bunya baitu fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah istana di surga. Subhanallah. Kalau ditakdirkan kita penduduk surga, semua kita ini ada lahan. Itu sudah Allah janjikan, ada sudah lahan di sana. Tapi lahan kosong Pak. Lahan kosong itu masih gersang. Setiap orang derajat surga yang paling rendah kata Nabi, surganya itu seluas langit dan bumi. Subhanallah. Sedangkan kita punya tanah 10 kali 10, baku mati orang gara-gara pindah pegang. Luar biasa. Ada yang ada surat penyerahan, 1 sertifikat BPN dipanggil. Ini hanya gara-gara tanah kapling kecil. Ini setiap kita sudah disiapkan. Minimal kaplingannya seluas bumi dan langit. Bumi saja susah diukur, apalagi langit. Tapi itu masih tanah kosong. Harus kita yang isi. Yang mana caranya mengisi itu? Subhanallah. Itu jadi pohon di sana, jadi buah di sana. Termasuk ini sangat sunnah. Masa ada tanah kosong, ada lahan, ada kintal kita. Sayang kalau dia gersang, kalau dia kosong tidak ada bangunannya. Apa guna tanah kosong tidak ada bangunannya? Maka salat rawatib ini setiap hari kita laksanakan satu rumah. Tidak akan pernah habis itu karena luas kita punya lokasi. Jadi nanti kalau masuk surga mau pindah-pindah silahkan. Sudah siap. Saya tidak bahas apa bahannya dibangun. Saya tidak bahas. Panjang. Karena bahannya itu lu'lu' wa marjan, sahbi, wal fiddah, mutiara, marjan, intan, emas, perak. Itu bahan-bahannya, bukan batu bata, bukan pasir, bukan zabarjat. Itu semua bahan-bahannya. Itu Allah siapkan ketika kita ucap alhamdulillah, 1 batu bata dari surga. Subhanallah, 1 lagi batu bata. Allah ganti itu batu bata dengan emas, perak dan mutiara, bapak-bapak sekalian. Nanti kapan-kapan kita bahas mudah-mudahan. Yang mana itu kata Rasul? Kita ingat bahwa ini Ramadan. Kalau siapa yang jaga ini, tidak usah khawatir 5 waktu pasti terjaga. Tidak usah pusing 5 waktunya, asal jaga ini rawatib, otomatis itu. Tapi kalau 5 waktu yang kita jaga, susah ini rawatib.
malah bisa-bisa masuk terus kita. Tapi jaga ini rahasianya. Maka ulama-ulama hakiki mengatakan kalau mau 5 waktu itu bagus, jaga rawatib. Pasti bagus 5 waktu. Kenapa? Ada target. Ada kita punya target. Sama dengan pegawai, kalau hanya mengharapkan gaji pokok, cerita mati. Ya kan? Berapa gaji pokok? Harus ada tendangan-tendangan lain, harus ada bonus. Tidak bisa harapkan gaji pokok, ada cerita itu. Nah ini, kita upayakan. Yang mana dia? Arba'an rakaatan qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Sesudahnya 2, berarti 6. Kalau seandainya tidak sempat dapat 4 sebelumnya, sesudahnya dikasih 4 rakaat, boleh ditukar di barang. Yang penting 6 rakaat di zuhur. Kemudian kata Nabi, raka'atainil ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Saya kata 8. Kemudian wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah salat isya, 10. Mana lagi 2? Wa raka'ataini qablal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. Jadi genap 12 rakaat. Mudah kira-kira Bapak dan Ibu bisa? Coba jaga itu Pak. Kalau mampu jaga ini 12 rakaat, aman 5 waktu. Tapi jangan dibalik. Saya salat rawatib saja, habis itu tidak usah bayar 5 waktu. Salah begitu. Iya. Itu tarekat salah sudah itu. Jadi jangan salat sunat sama dengan orang salat tahajud 1 malam, sebentar subuh dia tidak sembahyang. Ada juga itu. Tarawih 36 rakaat pakai Imam Malik punya, 80 rakaat pakai Ali Talib punya, 120 rakaat pakai Imam Syafi'i punya. Tapi salat subuh tidak ada benar, kosong. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, serahkan itu rawatib. Coba jaga ini rawatib, pasti akan terjaga ini 5 waktu. Nabi saking jaga ini, kadang Nabi ketiduran subuh, lumrah. Inilah jadi Nabi itu lumrah, manusia seperti kita. Ada dia Rasul. Maka bagaimana caranya? Kalau bangun salat subuh karena dari 12 rakaat, 2 rakaat itu yang paling utama subuh. Jadi kalau Bapak bangun itu di motor, jam 7, jangan tetap sembahyang. Kalau tidak sembahyang berdosa, karena sama dengan meninggalkan puasa 5 waktu. Jangan dulu salat subuh, salat 2 rakaat dulu, ringan, hafifatain, 2 rakaat ringan, baru qamat, baru salat subuh. Kalau terlambat, jangan terlambat terus. Atau kira-kira Bapak dari rumah, muazzinnya sudah qamat, ya kan? Berarti tidak sempat salat subuh sebelumnya 2 rakaat. Kalau memang tidak paling bagus sebenarnya di rumah. Tapi karena kita tidak biasa, mau dari masjid boleh. Tiba-tiba sudah qamat, berarti kita sudah tidak dapat. Bagaimana caranya? Nabi membolehkan sesudah salat subuh, sebelum kita berbicara, langsung berdiri ke belakang, sembahyang 2 rakaat sebagai qada. Boleh. Tapi jangan lagi besok begitu, besok begitu, besok begitu, besok begitu. Berarti salat sesudah subuh itu jadinya haram. Ini sekali-kali, 1 bulan 1 kali terlambat. Boleh kita, tapi kalau satu pekan 7 hari, terlambat 6 hari. Wah, ini sudah merubah syariat nih. Jadi jangan terlambat terus sekali-kali. Apa pahalanya? Raka'ataini al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, hadis sahih. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada emas, lebih baik daripada mobil, lebih baik daripada rumah mewah, lebih baik daripada istri, lebih baik daripada segala-galanya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Tidak ada waktu kita bagaimana pahalanya zuhur, pahalanya maghrib, pahalanya isya. Kapan-kapan kita bahas. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya berharap semoga kita semua orang-orang yang berhasil di bulan Ramadan. Maka harus ada yang kita buat. Tidak boleh dia seperti biasa, harus lebih lagi. Maka saya berharap mudah-mudahan dengan melaksanakan salat rawatib ini kita jaga. Sekarang pertanyaan terakhir sebelum saya. Kira-kira tadi kita salat isya.
salat 2 rakaat tadi sesudah isya 2 rakaat. Kira-kira Bapak dan Ibu mana yang tinggi pahalanya dengan tarawih yang sebentar kita laksanakan 8 atau 20? Mana yang tinggi? Mana yang tinggi Bapak dan Ibu sekalian? Salat sesudah isya, bukan salat isya. Sesudah isya tadi 2 rakaat dengan tarawih yang akan kita buat 8 atau 20 rakaat atau 23 atau 11 rakaat. Mana yang tinggi? Mana yang tinggi kira-kira Pak? Kenikmatan bermalam. Ya. Rawatib 2 rakaat itu lebih tinggi daripada tarawih yang 20 rakaat. Karena kalau dalam kitab-kitab fikih itu salat 5 waktu dulu. Kita harus salat 5 waktu kan? Baru salat rawatib, baru salat witir, baru tahajud, baru tarawih. Di bawah itu tarawih. Jadi luar biasa ini rawatib ini. 2 rakaat tadi habis isya kita laksanakan itu lebih bagus daripada salat tarawih. Nilai pahalanya secara hukum. Bagaimana sebelum asar? Bagaimana sebelum maghrib? Bagaimana sebelum isya? Boleh salat mutlak. Yang penting longgar. Kenapa tidak dibahas? Karena itu nomor 2 dari salat rawatib. Yang utama ini dulu. Kalau ini sudah terjaga nanti sebelum maghrib dijaga, sebelum asar dijaga, tapi zuhur, habis isya, habis maghrib tidak dijaga. Ini yang nilainya paling tinggi, yang 12 rakaat tadi. Nah, jadi kira-kira semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa sampai akhir